Apa kabar? Salam sehat semuanya. Indonesia, kami senang bisa menyapa Anda kembali di program Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Saya pembawa acaranya, Coki Sitohang. Pemirsa, apa yang terjadi jika Anda nggak pernah olahraga, suka minum kopi manis, tahu maksud saya ya, sampai 5 gelas per hari misalnya. Suka makanan gorengan, berlemak, dan setiap hari Anda mengonsumsi hal itu. Apa yang terjadi? Salah satu narasumber kami yang kami hadirkan hari ini berbeda daripada episode sebelumnya. Beliau sudah bersedia untuk menceritakan kisah hidupnya yang terkena stroke di usia yang relatif muda. Kita akan belajar banyak dari narasumber hari ini. Pemirsa, bukalah mata dan hati Anda di program episode Go Healthy kali ini, dan inilah profil narasumber kami. Kamil Rashad, serangan stroke yang terjadi pada 2017 lalu mungkin tak akan terlupakan olehnya, yakni hari di mana seharusnya ia merayakan Idul Fitri bersama keluarga, tapi ia justru harus berbaring di rumah sakit. Saat itu, Kamil dikatakan mengalami stroke akibat ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Anggota tubuh bagian kirinya lemah tak berdaya. Kamil mengaku sebenarnya sebelum terkena stroke, ia sudah memiliki riwayat hipertensi. Namun tensinya belum terkendali dengan baik. Ia menduga hal ini karena pola tidurnya yang tidak teratur akibat sering begadang. Selain itu, pola makannya pun masih jauh dari kata sehat. Kini, Kamil harus berjuang untuk bisa pulih kembali seperti dulu. Ia tak mau terus terpuruk karena stroke. Apalagi dirinya sampai kehilangan pekerjaan setelah terkena stroke. Ia ingin bisa hidup lebih sehat dan kembali produktif. Stroke telah merenggut sebagian dari kehidupannya yang membuat dia disebut sebagai petarung tangguh pencari nafkah. Mas Kamil sudah hadir bersama kami di studio. Halo Mas. Halo. Salam sehat. Didampingi oleh istri terkasih, Mbak Ratna. Sehat, Mbak? Sehat. Dan di tengah-tengah kami hadir 2 orang praktisi kesehatan favorit Anda, Mas Nurman Syaputra dan Mas Boyke Dian Nugraha. Halo pemirsa, salam sehat dan bahagia. Halo pemirsa di rumah, harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Gimana caranya keluar dari masalah stroke yang sekarang masih terdampak bagian tubuh kanannya Mas Kamil? Betul Mas Kamil? Iya. Boleh ditunjukkan kepada kami sebentar? Tangan kanan itu kelihatan kaku dari sini, Iya. Mas. Jari jemarinya? Belum bisa. Semampu apa Mas Kamil melakukan cengkraman? Apa yang Mas rasakan ketika mencengkram ini? Kosong. Kosong. Paling tinggi, nyun sewu, masih kaku juga. Bagaimana dengan pondasinya? Kalau kaki? Kaki bisa. Bisa berdiri sendiri? Bisa. Jalan sudah bisa? Bisa. Boleh tunjukkan sebentar? Pelan-pelan ke arah saya. Oke. Kita lihat ke pemirsa. Masih kaku kaku ya. Kejadian stroke itu kapan dan di mana? 2017 sebelum sehari sebelum Lebaran, saya kena stroke. Ini sehari sebelum Lebaran ya? Sehari sebelum Tahun Lebaran. 2017. Lalu yang Mas Kamil rasakan di tubuh itu tanda-tanda seperti apa? Waktu kena stroke itu apa? Lemes kah? Lemes. Bagian mana yang lemes? Bagian kanan. Bagian kanan? Iya. Sebelumnya malam itu dia ada keluhan pusing. Hah? Terus di akhirnya saya saranin masuk UGD. Iya. Di UGD ternyata tensinya tinggi. Selain tensi 180 tadi, apalagi nilai-nilai yang tidak normal? Saya cuma lihat itu aja. Nggak yang lain nggak. Saya tanya sama dokter itu, "Dok, kondisi seperti ini apa boleh pulang?" Saya bilang gitu. Boleh, kata dia gitu. Ya udah akhirnya saya pulang sama suami saya. Iya. Tapi keluar rumah sakit jarak 5 meter atau 10 meter gitu. Dia muntah. Saya bilang, "Ayo putar balik ke rumah sakit." Tapi suami saya nggak mau. Akhirnya sampai malam tiba-tiba saya dengar suaranya pelok. Ayo ke rumah sakit, nggak mau dia. Pagi langsung serangan. Dia melorot. Melorot, lemes gitu, Iya. mulai. Iya. Ya Mas, sebenarnya dulu pola hidupnya Mas Kamil itu kayak mana ya? Saya suka minum kopi saset 3 gelas sampai 5 gelas dalam 3 satu sampai 5 hari. gelas per hari. Per hari. Untuk begadang. Bukan, bekerja. Untuk bekerja. Waktu itu kerjaannya Mas Kamil waktu masih sehat itu sebagai apa? Sebagai PPIC.
PPIC artinya Quality di control. bagian Tapi di bagian quality control. pengendali kualitas. Baik. Iya. Terus kalau makan teratur jam-jamnya, terus makannya apa saja? Makan nggak teratur Pak, nggak teratur waktunya. Waktunya nggak gitu. teratur. Tapi jenisnya juga sama. Sama. Artinya Sama apapun dimakan lemak, gitu ya. gorengan, Lemak. santan Iya. dimakan Oke. di Iya. pemakan segala. Iya, Oke. Ngerokok? nggak, saya nggak pernah Nggak ngerokok. ngerokok. Tapi begadang ya karena Begadang, di situ. iya. Maksudnya begadang itu karena kerja. Iya. Oh, Kadang Sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa? Kadang sampai jam 9. jam 1 kadang-kadang pernah. Jam 1 malam baru dia Istirahat. tidur. Akhirnya tensinya tinggi ya. Nah, yang saya ingin jelaskan juga kepada pemirsa bahwa kalau seseorang itu sudah terkena stroke, ya, itu ada yang namanya golden period. Iya, betul. Ya, sekitar 4-6 jam yang harus segera dibawa. Coba kalau waktu itu sudah dibawa ya, mungkin ceritanya agak sedikit berbeda. Pemulihannya agak lebih cepat. Tapi ya mau diapain lagi? Ditunggu ternyata bangun sudah Berarti udah lewat ya Mas Boyke ya ini ya. Jadi masa masalah golden period-nya sampai ya. sekarang adalah sebelum syuting ini dimulai, kita cek tensi dan Mas Kamil masih di angka 160 per 100. Masih rajin nggak sih makan obat hipertensinya? Masih. Masih ya. Tiap hari diawasin sama ibu nggak? Iya. Hati-hati loh, kalau tensi tinggi, tensinya ini masih tinggi ya Mas Boyke ya, berarti akan ada kemungkinan yang namanya Stroke kedua. Di sini kalau saya lihat ceritanya sendiri nih dari Mas Kamil, ini ada sumbatan otak di ganglia basal. Bagian ini kalau pemirsa bisa lihat sendiri, ini terdapat pembuluh darah kecil yang sangat kecil. Bahkan bisa dilihat sendiri pembuluh darah ini saking kecilnya itu biasanya cuma bisa dilewati yang namanya 1 sel darah merah. Jadi jika terjadi pengentalan darah, maka bisa juga terjadi yang namanya sumbatan pada pembuluh darah otak kita. Ganglia basal ini dia tempatnya kita daya nalar, ingatan, dan kemudian sistem koordinasi tubuh itu berada di daerah ini. Jika terjadi sumbatan, maka fungsi ingatan akan terganggu. Kemudian fungsi dari keseimbangan, kalau pusat keseimbangannya juga sudah terganggu, cerebellum, maka akan mengganggu yang namanya kayak misalkan nih terjadi seperti vertigo, kemudian terasa seperti berputar. Pada penderita stroke, sebenarnya tidak ada masalah dengan yang namanya anggota geraknya. Tapi karena otak sebagai komando tidak memberikan komando kepada anggota gerak tubuh, maka anggota gerak tubuhnya juga tidak bisa bergerak ya Mas Boyke ya. Pasca stroke, di awal-awal, Mas Kamil ini bahkan sempat kesulitan untuk mengingat nama istri. Karena fungsi Nama luhurnya kena. anak. Ya, Betul ya. fungsi luhurnya. Berapa lama itu terjadi Mas Kamil? 3 bulan. 3 bulan. Lagi-lagi kita harus mengapresiasi setiap narasumber yang hadir di Go Healthy. Berbeda-beda membawa cerita yang berbeda untuk pelajaran bagi kita. Agar terhindar dari hal yang sama yang pernah dialami narasumber kami. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kami kembali lagi menghadirkan seorang narasumber yang usianya relatif masih muda. Hari ini 39 tahun usia beliau. Waktu kena stroke usianya baru 33 tahun. Jadi apa kegiatan Mas Kamil setelah nggak bekerja lagi? Ya, saya sekarang bantu-bantu temen punya catering Bantu-bantunya di bagian apa? di bagian pengepakan. Obat-obatannya masih diminum? Diminum. Teratur? Masih. Makannya mungkin, Iya. makannya gimana? Udah diubah apa belum? Sudah. Sudah diubah. jauh. Tapi masih tensinya tinggi. Iya. Kemudian Tidurnya? Olahraga yang masih Olahraga kurang. udah. Masih kurang. Olahraga kurang masih. Oke. Begadang? Udah enggak. Udah enggak lagi ya. Kalau sudah sakit itu, Mahal. sudah terserang stroke itu, udah nggak bisa ngungkapin perasaan, kehilangan pekerjaan, dan juga mengganggu ya. Untungnya istrinya bekerja, pengambil alihan tanggung jawab kepada istri. Istrinya ikut merawat. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita sudah mencoba pemirsa untuk mengubah pola hidup, ya pada kasus-kasus dengan hipertensi, tolong pola hidup jadi ubah. Kemudian yang kedua, check up selalu. Dan stroke ini yang kita sekarang cegah apa? Jangan sampai stroke-nya berulang lagi. Ya, karena kalau berulang lagi itu lebih parah lagi, Bu Ratna. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah itu,
konsumsi obat dokter. Kalau masih tensinya 160/100, balik lagi ke dokternya bilang, kok saya masih tinggi 160/100, apakah dosisnya mesti dinaikkan? Tanyakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa dibantu dengan teknologi. Karena kuncinya kan tetap ya aliran darah dan pembuluh darah yang kaku mengakibatkan tensinya tinggi. Itu bisa dibantu dengan teknologi laser. Apa tujuannya? Agar supaya darah itu alirannya menjadi lancar. Karena ketika teknologi laser itu dipakai, dia akan mencegah penempelan daripada sel darah, keping darah. Ya. Kemudian yang sudah menempel dia akan diuraikan sehingga aliran darah lancar. Kemudian yang satu lagi adalah pembuluh darah. Ini yang paling penting karena makin tua pembuluh darah kita makin kaku. Ya. Meskipun beberapa orang mengatakan saya makan pada udah diatur kenapa tensinya naik terus ya. Yang namanya proses penuaan tidak bisa dihindari. Ya. Si teknologi laser itu membantu untuk mengaktifkan kembali nitric oxide yang membuat pembuluh darah akhirnya menjadi lebih elastis. Pembuluh darah melebar. Akibatnya apa? Tekanan darahnya menjadi turun. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi stroke yang kedua kali. Stroke ini kan berarti ada proses penyumbatan atau pecah pembuluh darah, terutama di bagian otak. Nah, penting kita untuk menjaga nih tekanan darah, kemudian kolesterol, lemak darah, dan gula darah agar tetap terkendali. Ini ada gambar darah yang tidak normal dan ada gambar darah yang normal. Darah yang tidak normal ini seperti apa? Di sini terlihat ada keping-keping darah yang menyatu. Keping darah ini yang menyatu ini karena apa? Karena biasanya karena kolesterol yang tinggi, gula darah tinggi, sehingga darah ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, teknologi laser ini bisa membantu untuk menguraikan si keping-keping darah ini agar bisa menjadi darah yang normal seperti di sebelahnya. Nah, sehingga kalau misalkan darah ini normal dan darah lancar seperti ini, maka bisa membantu proses pemulihan terutama pada orang stroke. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa teknologi laser ini dia sudah berkembang. Ada juga teknologi laser yang bisa kita masukkan ke dalam rongga hidung atau kita sebut sebagai intranasal. Karena apa? Karena untuk memudahkan dan melancarkan area lokal di area kepala kita, terutama di bagian hidung kita itu terdapat pembuluh darah yang kecil sehingga bisa menyerap yang namanya energi dari laser tersebut. Dan dengan kita rutin menggunakan teknologi laser dibantu dengan obat-obatan, kemudian pengubahan pola hidup dan juga kontrol rutin ke dokter bisa membantu proses pemulihan pada penderita pasca stroke. Pemirsa, bagi Anda yang masih memiliki tensi yang tinggi, gula darah yang belum terkendali, ataupun juga angka kolesterol Anda masih di atas normal, Anda harus menggunakan teknologi laser. Sekarang juga. Betul, ini yang disampaikan oleh Mas Boyke dan juga Mas Nurman, dan kami ingin berbagi satu cerita, dan kiranya ini menjadi cerita yang memberi kekuatan kepada Mas Kamil, khususnya masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi laser, yang punya masalah kesehatan mirip dengan Mas Kamil. Dan kualitas kesehatannya meningkat. Dilanjutkan dengan obrolan bagaimana cara Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Ini dia. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat, berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Saya selalu bahagia melihat mereka yang terbantu kesehatannya berkat penggunaan teknologi laser. Setuju banget Mbak I, karena senyumnya tuh berbeda. Kayak saya ya. Senyum orang-orang yang sehat tuh berbeda. Makanya pemirsa, jangan abai loh. Jangan remehkan kesehatan. Nanti malah tersisa penyesalan. Nah, apalagi buat yang sering begadang karena pekerjaan. Begadangnya udah bahaya, ya kan? Apalagi tidurnya tidak berkualitas. Aduh, teknologi enak laser banget. ini bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Setuju banget. Dan makanya kalau misalnya Anda mau menggunakan teknologi laser, pastikan Anda menggunakan aku laser dari Gogomol yang nantinya akan bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga loh pemirsa. Yang lebih mudah adalah cara pakainya cuma 2 kali sehari lagi. Itu dia, praktis banget, portable digunakan. Jadi ketika kita menggunakan aku laser di pergelangan tangan kiri kita nih, nantinya nih sinar lasernya dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Juga titik
VT akupuntur. Nah, Aqualaser ini menggunakan 3 warna sinar terapi. Pertama, sinar laser merah. Dia yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Kemudian yang sinar biru, dia untuk membantu mengurangi tensi. Nah, kalau tensinya tidak terkendali, pasti komplikasi menghampiri. Betul, dan dengan kualitas darah yang baik, ini kan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah, menguraikan gumpalan darah, jadi bisa apa? Membantu proses pemulihan stroke. Apalagi dengan dikombinasikan dengan sinar yang warna kuning, ini panjang gelombangnya 590 nanometer. Sering dibilangnya happy light. Kenapa? Karena bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi. Karena para penderita stroke ini sangat membutuhkan hal ini. Terutama kualitas tidur yang lebih baik. Jadi kalau Anda mau kesehatannya lebih meningkat, ayo gunakan Aqualaser sekarang juga. Betul. Jadi pemirsa, ayo. Anda sudah tahu bagaimana bahaya kalau kita tidak menjaga kesehatan. Mari kita jaga kesehatan sekarang juga dengan menggunakan Aqualaser dari Gogomol. Ambil handphonenya, hubungi kami, WhatsApp kami sekarang juga. Nanti tim kami akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bagaimana Aqualaser membantu kesehatan Anda dan keluarga. Dan pastikan Anda memiliki dan juga menggunakan Aqualaser dari Gogomol. Halo, bersama saya Dr. Faidaun Lumandoruan. Pada tayangan kali ini kita akan membahas herbal alias rempah-rempah yang membantu kualitas darah Anda. Apakah itu? Yang pertama adalah jahe, yang kedua adalah kunyit, dan yang ketiga adalah kayu manis. Yang menarik ketiganya membantu kontrol gula darah Anda, juga membantu proses pengenceran darah Anda sehingga darah Anda tidak terlalu kental. Konsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat Anda setiap hari, tentunya dengan pola makan sehat, ditambah rutin makan buah-buahan, maka herbal tersebut membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Anda bisa tambahkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Demikian info sehat kali ini. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat dari saya. Betul pemirsa bahwa ketika seseorang kena stroke, nggak semuanya diambil dari kita. Bisa jadi awalnya merasa tidak nyaman dan akan ada konflik di antara pasien, misalnya dengan keluarganya. Ada perbedaan pendapat, ada kekerasan hati, dan lain sebagainya. Pengaturan waktu yang nggak mudah, stres bertambah. Tapi demi pemulihan, demi orang yang kita sayang, kita harus melakukan segala upaya terbaik supaya dia bisa pulih. Mbak Ratna, apa rencana untuk Mas Kamil supaya beliau bisa produktif lagi? Kalau saya sebagai istrinya cuma bisa support aja. Dan tapi kalau misalnya saya nanti ada rezeki terhingga, saya pengen buat dia punya usaha ke depannya. Semangat ya Mas ya. Ada kesulitan nggak ngurus anak-anak di rumah sementara istri harus bekerja di luar? Enggak. Anak-anak saya sangat mengerti keadaan bapaknya. Adakah yang ingin Mas ungkapkan sama Mbak Ratna sekarang di depan pemirsa? Saya pengen mengungkapin bahwa istri saya sangat luar biasa. Pegang tangannya atau peluk beliau. Kamu harus sembuh. Iya. Ini anak-anak nggak usah minder. Harus kuat ya. Amin. Ini bisa sembuh kok. Tapi nggak boleh nakal. Kalau kata aku enggak. Iya. Ya, harus kuat ya. Janji ya. Mas Kamil masih semangat, tapi tadi jangan sampai kita kena stroke. Oleh karena itu jaga yang namanya darah dan pembuluh darah kita. Selain pola hidup sehat, check up ke dokter, jangan lupa bahwa ada teknologi yang bisa membantu, yaitu teknologi laser dengan 3 warna laser. Warna merah membantu aliran darah agar lancar ya dan mencegah penempelan keping darah. Warna biru agar supaya pembuluh darahnya menjadi lebih elastis sehingga tekanan darahnya menjadi turun, dan warna kuning bisa membuat tidur lebih nyenyak, kita lebih bahagia. Oleh karena itu disebut happy life. Ini sangat membantu bagi mereka untuk mencegah terjadinya hipertensi, mencegah kalau sudah hipertensi terjadinya stroke karena hipertensinya diobati, atau yang sudah mengalami stroke pun akan mempercepat terjadinya
pemulihan. Tapi kalau kita lihat di sini Mas Boyke dan pemirsa di rumah bahwa Pak Kamil ini sendiri masih ada nih kelemahan di bagian sisi kanan tubuhnya, terutama tangannya ya. Nah kemudian bagaimana nih solusinya? Fisioterapi dilanjutkan Pak. Kalau memang sempat fisioterapi tapi harus bisa dipaksakan nih, fisioterapi itu penting ya. Kemudian olahraga juga penting, harus dilakukan setiap hari. Latihan kekuatan ototnya. Perhatikan asupan protein dalam makanan kita. Karena apa? Untuk membangun otot yang kuat kita butuh protein yang cukup. Bisa kita dapatkan dari telur, kemudian dari daging ayam, kemudian dari ikan. Dan saat ini sudah ada teknologi nih yang untuk membantu proses pemulihan pasca stroke, terutama untuk menjaga volume otot, yaitu namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang memang dikhususkan untuk menjaga yang namanya volume otot kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan stimulus elektrik kepada otot-otot yang mengalami kelemahan. Terutama misalkan nih, saya kasih contoh pada Pak Kamil sendiri sebelah kanan. Maka teknologi NMES ini bisa kita tempelkan di area tangan kanan, kemudian di kaki kanan. Sehingga nantinya otot-otot di bagian kanan yang mengalami kelemahan tadinya, ini akan dikontraksikan kembali dan memberikan sinyal kepada otak untuk tetap digerakkan secara aktif kembali. Sehingga proses pemulihan lebih cepat, dan membantu untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Mas, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Mbak Ratna terima kasih, juga Mas Boyke terima kasih sama Mas Nurman untuk edukasinya. Pemirsa, tambahkan teknologi laser dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bukan hanya bagi Anda yang tensinya sulit dikendalikan tingginya, bukan hanya Anda yang nilai kolesterol atau diabetesnya masih belum terkendali, tetapi juga bagi orang-orang sehat seperti saya, seperti Mas Boyke, seperti Mas Nurman, kami suka olahraga. Kami menggunakan teknologi laser sebagai sarana pencegahan supaya nggak terjadi masalah yang dialami oleh sebagian masyarakat. Nah, pemirsa, inilah saatnya Anda menyimak obrolan berikut ini supaya Anda tahu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Apa yang terjadi pada Pak Kamil ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Beliau terkena stroke akibat hipertensi. Iya, makanya pemirsa, kita ingatkan sekali lagi bahwa kesehatan Anda bukan hanya milik Anda seorang, tapi juga bagi keluarga-keluarga yang mencintai Anda. Yuk kita jaga kesehatan dan kita gunakan Aku Laser untuk menjaga kesehatan kita. Oke, bagi Anda yang merasa kurangnya memiliki informasi kesehatan, nah di sini Go Healthy hadir untuk mengedukasi Anda semuanya, masyarakat Indonesia sejak 2018. Betul. Terlebih Gogo Mall sudah memiliki atau mengeluarkan teknologi laser sejak 2011. Karena kami punya tujuan satu pemirsa, supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Udah banyak loh yang menggunakan Aku Laser ini, dokter laser juga. Dan sudah banyak juga yang merasakan manfaatnya. Dan kami rindu sekali, kami ingin supaya Anda juga bisa ikut merasakan manfaat dari Aku Laser. Nah, ngomong-ngomong Aku Laser di sini tidak hanya dipakai di pergelangan tangan saja, tapi ada satu lagi tambahan ini, ada intranasal. Betul sekali, kan? Terutama bagi para penderita stroke. Sebenarnya kami sarankan untuk mengkombinasikan penggunaan Aku Laser di tangan dan juga intranasal. Digunakannya di rongga hidung kita. Supaya apa? Aliran darah di area kepala itu bisa lebih lancar. Jadinya kan bisa membantu juga proses pemulihan stroke. Dan yang lebih bahagianya, Anda juga bisa mendapatkan intranasal ini secara gratis kalau telepon kami sekarang. Ayo, hubungi kami sekarang juga lewat telepon ataupun melalui WhatsApp supaya nanti Anda bisa berkomunikasi dengan tim kami untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan supaya Anda bisa segera menggunakan dan merasakan manfaat dari Aku Laser. Tunggu apa lagi? Sekarang juga hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda dan segera miliki teknologi laser dari Gogo Mall.